البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masih di muka surat 36 dari Aqidah Al-Qayrawaniyah. Qala Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala, al-faidatut tasi'ah, faidah yang ke-9, aqidatul a'immatil arba'ah wa man tafaqqaha bimadzahibihim, akidah para imam yang 4 dan orang yang belajar fikih melalui mazhab mereka. Min a'immati ahli sunnah al-imamu Abu Hanifah. Ini mimbabi taghlib, walaupun ada kritikan banyak terhadap Abu Hanifah. Wal imamu Malik, wal imamu Syafi'i, wal imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Wa aqidatuhum hiya aqidatus salaf minas sahabah wa man sara ala nahjihim. Akidah mereka adalah akidah salaf dari kalangan para sahabat dan orang yang berjalan di atas manhaj mereka. Wa ammal mustaghiluna bil fiqhi ba'dahum, adapun orang-orang yang menyibukkan diri dengan fikih setelah mereka yang 4, faminhum may yastafidu min ilmihim fil furu', maka sebagian dari mereka ada yang mengambil faidah dari ilmu para imam yang 4 tadi dalam perkara-perkara cabang, dalam perkara-perkara fikih misalkan itu. Wa yu'awwilu ala ma dalla alaihi dalil, dan bersandar kepada apa yang ditunjukkan oleh dalil. Ini prinsip yang benar, yang ditunjukkan oleh dalil kita ikuti, yang tidak ditunjukkan oleh dalil tidak kita ikuti. Dan kurnia Allah tidak terhalangi. Ilmu yang benar, akal yang sehat, pemahaman yang kuat bukan hanya milik orang-orang tertentu. Ini adalah kurnia yang Allah berikan pada siapapun yang Dia kehendaki. Akhdhan biwasayal a'immati anfusihim, karena mengambil wasiat dari para imam itu sendiri, para imam 4 yang menyuruh untuk jangan taklid tetapi melihat pendalilan. Baik. Dan imam 4 tidak hanya mengatakan yang paham hanya orang-orang besar, orang kecil haram untuk paham, dan Allah haram memberikan pemahaman pada orang kecil. Tak ada dalil macam itu, tak ada ucapan a'imah macam itu. Tapi segalanya dibuktikan dengan sisi pendalilan. Kalau pendalilannya benar, kalau terbukti kuat, maka ini menunjukkan pemahamannya benar. Kalau ternyata pendalilannya keliru bukan karena sekedar tuduhan, tetapi keliru itu dilihat dari pembuktian. Dengan pembuktianlah akan menjadi jelas siapa yang pendalilannya benar, siapa yang pendalilannya keliru, siapa yang sama sekali tidak mampu mendatangkan dalil. Itu dilihat dari pembuktian. Baik. Dan ini adalah wasiat dari para imam yang 4. Mereka tidak membatasi pemahaman hanya untuk orang tertentu. Semua muslimin mungkin untuk paham. Yang penting dibuktikan dalam keadaan sehari-hari, dalam kenyataan ucapan dan tulisan sehari-hari dan praktek sehari-hari. Nampak dia memang paham dalil ataukah tidak paham. Fa inna kulla wahidin minhum jaa'a anhul amru bittiba'id dalil, karena masing-masing dari imam yang 4 telah datang darinya perintah untuk mengikuti dalil, bukan mengikuti ikutilah saya. Tidak ada, padahal mereka imam yang 4 yang keimamahannya adalah keimaman yang mendunia, tapi tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan ikutilah saya, tapi masing-masing mengatakan ikutilah dalil. Dan tidak ada dari mereka yang mengatakan yang paham dalil hanya saya, kalian tak mungkin paham dalil. Tak ada yang mengatakan macam itu dari imam yang 4. Wa tarki qaulin idza kana dalilu ala khilafih, dan telah datang perintah dari mereka berempat untuk meninggalkan tarki qaulih, meninggalkan ucapannya, apabila dalil itu menyelisihinya. Wa haula muwafiquna lahum fil aqidah. Bahwa kali ini haula mungkin orang-orang yang setelah mereka,
orang-orang yang setelah mereka menyepakati para imam yang empat di dalam akidah, dalam prinsip-prinsip akidah. Wa minhum may yuqalliduhum fi masailil furu'. Bukan sampai mengambil faidah, tapi sekedar mengekor, tidak mampu mengambil faidah. Hanya sekedar mengekor saja. Ada dari mereka yang sekedar mengekor kepada imam yang empat dalam perkara percabangan, duna sa'yin ila ma'rifatir rajihi bid dalil, tanpa ada usaha untuk mengetahui mana yang kuat dengan dalil. Baik. Bagaimana kita boleh menuduh pihak yang ini berusaha mengambil faidah dengan dalil, pihak yang itu sekedar mengekor? Dilihat dari buktinya. Segala sesuatu itu dilihat dari buktinya, bukan dengan semata-mata menuduh sesuka hatinya, tapi lihat pembuktian. Wa haula minhum may yuwafiquhum fil aqidah. Mereka para pengekor, ada dari mereka yang menyepakati para imam yang empat dalam masalah akidah. Wa katsiruna minhum yattabi'una madhhabal asy'ariyah. Namun banyak dari mereka yang mengikuti madhab Asy'ariyah dalam masalah akidah. Kalau masalah fikih sekedar mengekor, kalau masalah akidah tahu-tahu tidak mengekor ke imam yang empat, malah mengekor orang yang lahir setelah imam yang empat. Wa min amsilati man tafaqqaha fil madhabil Hanafi. Contoh orang yang mengambil fikih dalam mazhab Hanafi, wa huwa ala aqidati salaf, namun beliau di atas akidah salaf, al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, sahibu aqidati ahli sunnati wal jamaah, ya pengarang kitab akidah Tahawiyah itu. Beliau ini adalah anak buah dari Imam Al-Muzani. Al-Muzani ini salah satu murid terbesar Imam Syafi'i. Hanya saja pernah terjadi perselisihan antara Al-Muzani dengan At-Tahawi ini, karena Al-Muzani meremehkan karya tulis At-Tahawi, dianggap ini karya tulis yang tidak ada harganya, langsung dibuang. Maka At-Tahawi jadi sakit hati. Kemudian beliau pindah ke mazhab Abu Hanifah. Maka yang betul bukan dengan cara membuang buku anak kecil, istilahnya kamu masih anak-anak. Ini boleh membuat sakit hati dia dan patah hati. Mestinya dibimbing, oh yang benar begini, pendalilannya begini, pendalilan engkau keliru, yang betul begini, dengan hujah begini, biar tidak malah lari dan sakit hati, asal dibuang, asal diremehkan, kamu anak-anak. Akibatnya si anak buah ini, si keponakan ini jadi sakit hati dan meninggalkan mazhab Imam Syafi'i. Akhirnya ikut mazhab Abu Hanifah. Tapi dari sisi akidah, tetap akidahnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa syarihu hadhil aqidah, dan juga pensyarah akidah Tahawiyah, Ali Ibnu Abil Is Al-Hanafi, Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, yang sering menukilkan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan Ibnu Katsir. Wa minhum fil madhhab Syafi'i, dan ada dari mereka yang berada pada mazhab Syafi'i, Abdurrahman ibnu Ismail As-Sabuni, yang dikatakan sebagai Syekhul Islam. Imam As-Sabuni, Abu Utsman, mu'allifu kitab aqidatis salaf, pengarang kitab akidah salaf, ashabil hadis. Dikatakan beliau mengajarkan tafsir kalau tidak salah surat Al-Baqarah 3 tahun tidak selesai, saking luasnya ilmu beliau. Bukan beberapa bulan langsung habis selesai, pindah ke yang lain. Boleh masalah, boleh aja. Cuma ini menunjukkan keluasan ilmu beliau. 3 tahun pun Sahih Bukhari, tafsir surat Al-Baqarah pun tidak selesai, menunjukkan ilmu yang sangat luas. Padahal menggunakan riwayat-riwayat juga, memang ilmunya luas beliau, Imam As-Sabuni ini, pengarang kitab Aqidatis Salaf. Wa Dzahabi sahibu kitabil ulu. Ya, dari sisi akidah beliau ikut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikut Salafi, ikut akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Dari sisi fikih beliau ikut Syafi'i. Dalam biografi Imam Syafi'i, di dalam Syiar, Imam Dzahabi sendiri mengatakan, saya cinta kepada orang ini walaupun orang yang lain lebih saya cintai, mengisyaratkan kepada Imam Ahmad. Baik.
Wa Ibnu Katsir, sahibut tafsir. Ibnu Katsir dari sisi fikih memang ikut Imam Syafi'i, walaupun sering juga menukilkan dari Imam Ibnu Taimiyah, mengatakan Syekhuna Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa minhum fil madhabil maliki, termasuk dan dari mereka ada yang di dalam mazhab Imam Malik, seperti pengarang kitab yang di hadapan kita ini, Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, wa Abu Umar, wa fi riwayah Abu Amr At-Talamanki, wa Abu Umar Ibnu Abdul Bar, wa minhum fil madhabil Hambali, contohnya Al-Imam Ibnu Taimiyah. Tentunya ini yang zaman sekarang ya, yang zaman dulu banyak sekali tentunya. Imam Al-Karmani, demikian pula Al-Akhram, Al-Asram, dan para a'imah yang lain banyak sekali. Yang di zaman Imam Ahmad atau yang setelah Imam Ahmad. Baru setelah sekian lama baru masuk ke zaman Imam Ibnu Taimiyah, wal Imam Ibnul Qayyim, wal Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebelum mereka juga siapa contohnya ya yang ikut mazhab Imam Ahmad? Harap tadi itu, Harap Al-Karmani. Kemudian waqad dzakara Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabih Shawa'iqul Mursalah. Imam Ibnul Qayyim dalam kitab As-Shawa'iqul Mursalah alal Jahmiyah wal Mu'attilah, kama fi Mukhtasarih li Ibnul Mausili, murid dari Ibnul Qayyim, Ibnul Mausili meringkas Shawa'iqul Mursalah jadi mukhtasar. Isnaini wa arba'ina wajhan fi ibtali qauli man fassara al-istiwa alal arash bil istila. Beliau menyebutkan 42 sisi untuk membatalkan perkataan orang yang menafsirkan istiwa'il arash, istiwa alal arash sebagai apa? Istilah. Istawa diartikan istaula, yaitu menguasai. Wa dzakara anna katsiran minal malikiyah ala manhajis salaf, dan beliau menyebutkan bahwasanya banyak ulama Malikiyah yang berada di atas manhaj salaf fil aqidah, dalam masalah aqidah. Faqala fi, disebutkan di sini al-mujallad tsani safhah isnataini wa salasin ba'dal mi'ah ila sittin wa salasin ba'dal mi'ah, 132 sehingga 136. Al-wajhu tsaniyah asyar, sisi yang ke-12. Annal ijma'a mun'aqidun ala anna Allah subhanahu istawa alal arsh. Ijma' telah terbentuk. Ijma' yang qadim, bukan ijma' setelah orang-orang Asy'ari. Bahwasanya Allah subhanahu itu istiwa di atas arsy-Nya, haqiqatan la majaza, betul-betul hakiki, bukan sekedar gaya bahasa. Ya, semua perbuatan Allah adalah hakiki, bukan tipuan. Bukan mengatakan begini tapi maksudnya begitu, bukan. Tapi memang hakiki, cuma tidak seperti hakikat yang ada pada makhluk. Qala al-Imam Abu Umar At-Talamanki, ahadu a'immatil Malikiyah, wa huwa Syekh Abi Umar Ibni Abdul Bar fi kitabihil kabir alladhi samahu al-wusul ila ma'rifatil usul, kitab Imam At-Talamanki. Dzakara fihi min aqwali sahabah, di situ beliau menyebutkan sebagian dari ucapan sahabat, wa tabi'in wa tabi'ihim wa aqwali Malik wa a'immati ashabih, menyebutkan penukilan banyak sekali. Ma idza waqafa alaihil waqif, yang mana apabila ada orang melihat itu, membaca, mengetahui penukilan tadi, alima haqiqata madhhabis salaf, taulah dia apa hakikat madhab salaf itu. Wa qala fi hadzal kitab, dan Imam At-Talamanki berkata di dalam kitab ini, ajma'a ahlus sunnah ala anna Allah ta'ala ala arsyihi alal haqiqah. Ahlu sunnah bersepakat bahwasanya Allah Ta'ala itu istiwa di atas arsy-Nya secara hakiki, la alal majaz, bukan sekedar gaya bahasa. Baik, al-wajhu salisa asyar, sisi yang ke-13. Qala al-Imam Abu Umar Ibnu Abdul Bar fi kitabit tamhid fi syarhi hadis an-nuzul, bahwasanya Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir, siap mengabulkan doa siapapun yang berdoa dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketawaduan hati, doa dikabulkan. Baik.
terutama doa orang yang terzalimi, terutama doa orang tua, terutama doa orang yang selama ini rajin beribadah kepada Allah, maka itu doa-doa yang kemungkinan sangat besar untuk dikabulkan. Wa fihi dalilun ala anna Allah Ta'ala fis sama. Dan di dalam hadis ini, dan hadisnya mutawatir, ada dalil bahwasanya Allah Ta'ala ada di langit, alal arsh, di atas arsh, min fauqi sab'i samawat, dari 7 atas, yaitu di atas 7 langit. Bukan langit pertama, kedua, bukan, bahkan di atas langit yang ke-7 sana. Kama qalatil jamaah, sebagaimana itu dikatakan oleh al-jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa qarrara dzalik, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah telah menetapkan itu. Tak mungkin Ahlus Sunnah wal Jamaah berani menyelisihi apa yang ada dalam Quran wal hadis. Adapun yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah namun cuma menipu, maka berani untuk memesongkan, memalingkan, menyimpangkan dan menyelewengkan apa yang disebutkan dalam Quran wal hadis. Ila anqal, sampai pada ucapan beliau, ucapan Imam Ibnu Abdul Bar, wa ahlus sunnah mujmi'una alal iqrari bis sifat, dan ahlus sunnah bersepakat untuk menetapkan sifat-sifat. Sifat yang mana? 7 atau 8? Bukan. Yang penting bukan 7 atau 8 atau apa, tapi al-waridati fil Qur'ani was sunnah, yang datang di dalam Al-Qur'an was sunnah. Terserah Allah memilih hanya 7 sifat ke 1000, itu terserah Allah. Dan ternyata memang jumlah sifat Allah lebih dari 2000, bahkan lebih dari 3000. Terserah dia, siapa yang berhak membatasi hanya 7. Wal imani biha, bersepakat untuk beriman kepada sifat-sifat yang datang dalam Al-Qur'an was sunnah. Wa hamliha 'alal haqiqah la 'alal majaz, dan bersepakat untuk membawa sifat-sifat tadi kepada hakikat, bukan majaz. Kalau 7 sifat itu hakiki, maka sifat yang lain juga hakiki. Kenapa 7 hakiki sementara ribuan yang lain majazi? Apakah Allah menyuruh begitu? Tentunya tidak. Sebagaimana Allah jujur dalam berita yang 7, Allah juga jujur dalam berita yang lainnya. Illa annahum la yukayyifuna syai'an min dzalik, hanya saja ahlu sunnah tidak mentakyif, tidak menggambarkan cara turunnya begini, cara istiwa begini, tangan Allah itu gambarannya begini. Tidak demikian memang, sedikit pun dari perkara tadi. Wala yahudduna fihi sifatan makhsusah, dan mereka tidak membatasi pada Allah Ta'ala dengan sifat yang khusus. Ya, mereka tidak membatasi, tapi mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan, selesai, tanpa mengatakan itu sama dengan makhluk, bahkan yakin tidak sama dengan makhluk. Wa amma ahlul bid'ah, adapun para ahli bid'ah, al-jahmiyatu wal mu'tazilatu wal khawarij, ini sekitar contoh tentunya, ahlul bid'ah banyak sekali, ini contoh. Fakulluhum yungkiruha, maka mereka semua mengingkarinya, ahlul bid'ah, dalam masalah asma wa sifat di sini. Wala yahmilu syai'an minha 'alal haqiqah, dan mereka tidak membawa sedikit pun dari perkara tadi kepada hakikat. Wa yaz'umuna anna man aqarra biha musyabbihah, dan mereka menyatakan bahwasanya orang yang menetapkan sifat-sifat tadi berarti dia menyerupakan Allah dengan makhluk, dan ini dusta. Ahlul bidah siapapun dia tidak malu untuk berdusta atas nama ahlus sunnah, menuduh dengan tuduhan palsu tanpa ada bayinah. Wahum indaman aqarra biha nafuna lil ma'bud, sementara mereka sendiri Mu'tazilah, Jahmiyah dan Khawarij, bagi orang-orang yang menetapkan sifat-sifat Allah, maka 3 kelompok tadi adalah orang yang meniadakan zat yang disembah. Ya, kalau Allah tak punya sifat sama sekali, hakikatnya Allah tidak ada itu. Wa qala Abu Abdillah Al-Qurtubi fi tafsirihil masyhur. Berarti ini siapa ya? Al-Qurtubi, Muhammad. Guru beliau Ahmad Al-Qurtubi, ini yang Muhammad Abu Abdillah. Fi qaulihi ar-rahmanu 'alal arsy istawa, hadhil mas'alah lil fuqaha'i fiha kalam. Masalah ini para fuqaha memiliki pembicaraan, walaupun itu tidak layak untuk diperdebatkan. Apa yang Allah sebutkan wajib diimani, sebagaimana para fuqaha mengimani masalah wudu, masalah tayammum, masalah sholat, masalah zakat, tak perlu untuk ditakwil-takwil. Mestinya berita yang gaib juga tak perlu ditakwil-takwil.
kecuali untuk membantah para mubtadi'ah atau yang semacam itu. Summa dzakara aqwalal mutakallimin. Kemudian Al-Qurtubi menyebutkan ucapan para ahli kalam. Summa qala, setelah itu dia mengatakan, wa qad kana salaful awwal. Dahulu kala para salaf yang pertama la yaquluna bi nafyil jihad. Mereka tidak mengatakan jihad itu tidak ada, jihad itu arah. Wala yantiquna bidzalik, dan mereka tidak mengucapkan itu bahwasanya Allah di arah sana atau bukan di arah sana, tidak. Langsung mengatakan seperti yang Allah katakan, Allah tinggi di atas, selesai. Allah istiwa di atas arsy, selesai. Tak perlu mengatakan Allah itu ada di arah tertentu atau tidak. Tidak perlu menyebutkan yang macam itu. Langsung Allah di atas. Karena istilah arah, istilah hala, jihah, ini lafaz yang mujmal, yang global, mungkin ditarik ke sana kemari. Bal nataquhum wal kafah bi isbatiha lillahi ta'ala. Namun mereka semuanya, mereka dan seluruh salaf mengucapkan, yaitu mengucapkan ditetapkannya untuk Allah Ta'ala kama nataqa bihi fi kitabi, sesuai dengan yang Allah ucapkan dalam kitabnya, yaitu Allah tinggi di atas arsy. Wa akhbarat bihi rusuluh, dan yang dikhabarkan oleh para rasulnya. Thayyib. Apakah selain Nabi Muhammad para rasul juga membicarakan bahwasanya Allah itu tinggi di atas sana? Tentu, karena ini perkara yang sangat mendetail, perkara yang sangat mendasar. Makanya Fir'aun sendiri mengatakan, ya Hamanu benili sarhal la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadziba. Wahai Haman, buatkanlah untukku menara, yaitu menara yang terbuat dari tanah liat yang dibakar, agar aku mampu untuk naik ke jalan-jalan ke langit untuk melihat kepada Tuhannya Musa, karena aku menyangka dia dusta. Memangnya bagaimana? Kata para ulama, kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi menukilkan dari a'imah yang lain, yaitu Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengatakan bahwasanya Tuhan dia di atas langit sana. Makanya Fir'aun mengatakan, oh coba kita buat menara, kita lihat ke langit sana, karena saya yakin Musa dusta bahwasanya Tuhannya di langit. Seandainya Nabi Musa mengatakan Allah di mana-mana, tak perlu Fir'aun itu susah payah meminta dibuatkan menara di atas. Dan bahkan malah lebih mudah untuk mendustakan, katanya di mana-mana, manapun kanan kiri tak nampak, lebih mudah untuk mendustakan Nabi Musa. Memang akidah ahli kalam itu justru bukan menolong Islam, malah melemahkan Islam. Tapi kalau dikatakan Tuhan itu di langit, Fir'aun setengah mati sudah untuk membuktikan dustanya Nabi Musa. Dan kita yakin Allah tinggi di atas langit sana dengan dalil banyak sekali. Sebagaimana kita percaya Rasul itu jujur, pemberitaan Rasul juga jujur bahwasanya Allah memang tinggi di atas sana. Kita tidak diwajibkan susah payah mencari bukti naik ke langit sana. Jangankan ke langit, naik ke Everest saja setengah mati, udaranya sangat nipis. Iya, naik ke bulan aja menghabiskan ringgit. Tak perlu susah payah itu. Tapi berita dari Allah dan Rasulnya diimani, selesai. Agama itu tidak susah. Walam yungkir ahadun minas salafi sholih annahu stawa ala arsyihi haqiqah. Dan tak ada seorang pun dari salafus sholih yang mengingkari bahwasanya Allah istiwa secara hakiki di atas arsy. Dan tak mungkin salaf mengingkari, sementara Allah yang telah menceritakan itu dan Rasulullah yang telah menceritakan itu. Thayyib. Baik itu terkait dengan Isra Mi'raj yang telah disebutkan, dan juga terkait dengan pemberitaan bahwasanya orang kalau sudah mati rohnya dibawa naik ke langit pertama, kedua, ketiga. Rasulullah yang bercerita sampai berjumpa dengan Allah di langit yang ketujuh. Untuk roh yang baik, untuk roh yang jahat, pintu langit pertama pun dikunci, dia tak boleh untuk masuk. Menunjukkan Allah memang bukan di sini, melaporkan itu naik ke sana. Demikian pula berita malaikat naik turun, naik untuk melaporkan. Kalau Allah di sini tak perlu malaikat susah payah, cukup lapor di sini aja. Dalil banyak sekali dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah tinggi di atas arsy-Nya sana itu. Baik.
Wa innama jahilu kaifiyatal istiwa. Hanya saja para salaf dan kita semua tidak mengetahui bagaimana cara istiwa, karena memang tidak diajarkan. Allah tidak mengajarkan, dan Allah tidak wajib mengajarkan pada kita tata cara istiwa. Sebagaimana Allah tidak wajib mengajarkan kepada kita kaifiyat wajah dia, kaifiyat tangan dia, dan seterusnya. Tidak wajib untuk seperti itu. Tetapi apa yang Allah kabarkan kita imani. Kama qala Malik, sebagaimana ucapan Imam Malik, al-istiwa ma'lum, istiwa telah diketahui, yaitu maknanya ma'ruf, yaitu tinggi di atas. Karena dalil dalam Quran menunjukkan litastawu ala zuhurih, agar kalian naik di atas kendaraan kalian, itu ma'ruf, istiwa. Istiwa artinya memang naik di atas, bukan menguasai. Kendaraan itu sudah kita beli, itu memang milik kita. Wastawat alal judi, dan kapal Nabi Nuh itu istiwa di atas gunung Judi yang di Mausil di Irak. Bukan maksudnya gunung kapal itu menguasai gunung. Gimana kapal menguasai gunung? Tapi ma'ruf, yaitu kapal itu menetap tinggi di atas gunung. Karena memang banjirnya melebihi gunung. Tatkala banjirnya surut, kapalnya ternyata bertenggek, yaitu mendarat di atas gunung. Jadi istiwa memang tinggi di atas. Ayat dalam Quran sudah menunjukkan apa makna istiwa. Jadi ma'ruf. Wal kaifu majhul, adapun tata caranya itu tidak diketahui. Kalau kapal mungkin kita tahu, dia makhluk saja. Demikian pula cara manusia naik di atas kendaraan kita tahu. Tetapi untuk Allah itu tidak diketahui cara dia istiwa. Dan memang bukan tugas kita mengetahui tata cara. Kita hanya ditugaskan beriman pada berita bahwasanya Allah tinggi di atas arsy-Nya. Al-wajhur rabi'a asyar, sisi yang ke-14. Annal Jahmiyah lamma qalu, bahwasanya kelompok Jahmiyah tatkala mereka mengatakan innal istiwa majaz, sesungguhnya istiwa itu majaz, sekedar gaya bahasa yang mungkin didustakan. Saraha ahlu sunnah bi annahu mustawin bidzatih, bahwasanya ahlu sunnah terang-terangan mengatakan zatnya Allah istiwa. Ilmunya di mana-mana, memang pengetahuan di mana-mana, rahmat dia di mana-mana, tetapi zatnya istiwa di atas arsy sana, ala arsyih. Wa aksaru man sarraha bidzalik a'immatul malikiyah, dan yang paling banyak mengucapkan itu dengan terang-terangan istiwa dengan zatnya itu adalah para imam malikiyah. Wa sarraha bihi al-imam Abu Muhammad ibnu Abi Zaid, Imam Al-Qayrawani, fi salasati mawadhi'a min kutubih, di 3 tempat dari kitab-kitab beliau. Ashharuha Ar-Risalah, yang paling terkenalnya adalah kitab Ar-Risalah. Wa fi kitabi Jami'in Nawadir, dan dalam kitab Jami'un Nawadir. Wa fi kitabil Adab. Faman aradal wuqufa ala dzalik fa hadhihi kutubuh. Barang siapa ingin mengetahui itu, ini kitab-kitab beliau. Silahkan lihat langsung. Wa sarraha bidzalikal qadhi Abdul Wahhab. Juga Al-Qadhi Abdul Wahhab Al-Maliki terang-terangan mengucapkan itu. Wa qala innahu istawa bidzat 'alal arsy. Sesungguhnya Allah itu istiwa dengan zatnya di atas arsy, tanpa menetapkan menempel atau tidak, duduk atau bagaimana, bukan urusan kita tentang itu. Wa sarraha bihi Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani. Al-Baqillani yang dia banyak ikut Asy'ari. Tetapi disebutkan di dalam biografi beliau, dalam perkara tertentu dia menyelisihi Asy'ari. Ya, namanya ulama memang bukan mengekor, walaupun kekeliruan-kekeliruan terjadi, tapi ulama yang hakiki bukan mengekor, dia berusaha cari dalil, berusaha memahami hujjah. Makanya walaupun Baqillani ini Asy'ari, tetapi dia juga sering menyelisihi Asy'ari, berusaha cari kebenaran, walaupun sering terheret juga kepada yang keliru, karena ya tergantung guru-gurunya memang. Wa kana malikiyan, beliau itu dari sisi fikihnya beliau maliki. Wa hakahu anhu Al-Qadhi Abdul Wahhab Nassan. Al-Qadhi Abdul Wahhab Al-Maliki menukilkan secara nasnya dari Al-Baqillani. Wa sarraha bihi Abu Abdillah Al-Qurtubi fi kitab Sahih Asma'illahil Husna. Kitabnya kalau tak salah tajuknya apa? Al-Asna. Anak punya dulu di Damat. Punya apa? Al-Qurtubi. Faqal dzakara Abu Bakar Al-Hadrami min qauli Tabari, yakni Muhammad ibnu Jarir, Imam Muhammad ibnu Jarir pengarang tafsir, wa Abi Muhammad ibni Abi Zaid, Imam Qayrawani.
wa jama'atan min syuyukhil fiqh wal hadis, dan sejumlah guru-guru fikih dan hadis. Wa huwa zahiru kitabil Qadhi Abdul Wahhab. Ini juga yang jelas dari suratnya Al-Qadhi Abdul Wahhab anil Qadhi Abi Bakar Al-Baqillani wa Abil Hasan Al-Asy'ari. Asy'ari setelah bertaubat. Wa hakahul Qadhi Abdul Wahhab anil Qadhi Abi Bakar Nasson secara nas. Wa huwa annahu subhanahu mustawin ala arsyihi bi dzatihi, bahwasanya Allah Subhanahu itu istiwa di atas arsy-Nya dengan zatnya. Wa atlaqu fi ba'dil amakin fauqa khalqihi, di beberapa tempat dari kitab beliau menyebutkan secara mutlak, yaitu Allah tinggi di atas para makhluknya. Amakin bukan maksudnya di banyak tempat di dunia, amakin maksudnya di tempat-tempat dalam kitab beliau, dalam kitab-kitab mereka menyebutkan kalimat seperti ini. Fauqa khalqihi, Allah tinggi di atas makhluknya, bahkan di atas para malaikat. Wa huwal qahiru fauqa ibadi, dan Allah itu maha menundukkan segalanya di atas para hambanya. Untuk yang malaikat apa? Yakhafuna rabbahum min fawqihim, para malaikat takut kepada Rabb mereka yang di atas mereka. Memang Allah di atas. Beliau juga mengatakan wa hadza qaulul Qadhi Abi Bakar fi tamhidil awailillah. Abu Bakar di sini adalah Al-Baqillani. Lahu wa huwa qaulu Abi Umar Ibni Abdul Bar, Imam Ibnu Abdul Bar Al-Qurtubi. Baik. Beliau dari Andalus. Wa Talamangki wa ghairihima minal Andalusiyyin. Wa qaulil Khattabi fi syi'ariddin. Al-Khattabi ini dari a'immah Syafi'iyah, Sulaiman Ibnu Hamad Al-Khattabi. Wa qala Abu Bakar Muhammad Ibnu Mauhab Al-Maliki fi syarhi Risalah Ibni Abi Zaid. Qauluhu innahu fawqa arsyihil majid bi dzatihi. Ucapan Imam Al-Qayrawani bahwasanya Allah itu di atas arsy-Nya yang agung dengan zatnya. Makna fauqa wa ala inda jamil Arab wahid. Makna fauqa wa ala menurut semua Arab adalah sama saja, yaitu di atas. Walaupun mungkin ada, kalau dari sisi bahasa ada perbedaan penggunaannya biasanya. Ala itu terkadang menempel, fauqa itu tidak menempel, kata sebagian orang Arab. Kalau sedang hinggap di atas pokok, di atas pohon dikatakan ala. Tapi kalau terbang di atas pohon tidak menempel dikatakan fauqa. Tak masalah, intinya di atas, bukan Allah itu di mana-mana, tapi di atas para makhluk. Wa fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam tasdiqu dzalik. Di dalam Al-Qur'an dan dalam As-Sunnah ada pembenaran tentang itu. Kalau Quran wa Sunnah tidak diterima, kalam yang mana lagi yang akan diterima? Summa zakaran nususa minal kitabi was sunnah. Kemudian beliau menyebutkan nas-nas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wahtajja bi hadisil jariyah, dan beliau berdalilkan dengan hadis jariyah. Baik, walaupun diremehkan oleh orang jamaah tabligh ataupun orang-orang Asy'ariyah dan Sufiyah, ini jariyah sahabat Nabi lebih baik daripada kita semua. Tahu dirilah kita mestinya. Wa qaulan nabi wa qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, berdalilkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam laha, kepada wanita ini, ainallah, di manakah Allah. Ini dalil yang jelas, hadisnya dalam Sahih Muslim, dalam Muwatta Imam Malik dan lain-lain. Tidak seperti ucapan Asy'ariyah, tak boleh kita mengatakan ainallah. Gimana melarang sementara Nabi yang mengajarkan itu? Kenapa boleh selancang itu? Kita saja orang zaman sekarang dan sebelumnya dilarang untuk membangkang pada ulama. Mereka tak takut membangkang pada Nabi. Buktinya tahu dirilah. Wa qauluha fis sama, dan berdalilkan dengan jawaban dari wanita ini, Allah di langit. Dan Nabi menetapkan itu, mengatakan i'tikha fa innaha mu'minah, bebaskan dia karena dia mukminah. Menunjukkan inilah akidah ahli iman, bukan malah oh ini keliru, wanita ini mujassimah, wanita ini harus disekolahkan lagi. Nabi tak cakap macam itu. Orang sekarang sudah sekolah tinggi-tinggi tak paham-paham juga. Wa hakamahu wa hukmihi bi imaniha, beliau berdalilkan dengan hukum Nabi bahwasanya wanita ini beriman. Berarti jawabannya betul.
menunjukkan dia adalah mukminah. Wa dzakara haditsal Isra. Beliau juga menyebutkan hadis Isra. Ya, ini dalil yang jelas sekali. Allah di atas sana. Baik. Sampai tidak ada antara Nabi dengan Allah kecuali hijab pembatasnya itu. Nabi sampai naik ke langit ke-7 sana. Menunjukkan memang Allah di atas sana, bukan di sini. Summa qala, setelah itu beliau mengatakan, Imam Abu Bakar Al-Maliki, wa hadza qaulu Malik, ini adalah ucapan Imam Malik, fima fahimahu anhu jamaah, sesuai dengan yang dipahami oleh sejumlah mimman adraka, fahimahu an jama'atin mimman adraka minat tabi'in, sesuai dengan yang beliau pahami dari sejumlah tabi'in yang beliau jumpai. Imam Malik jelas belajarnya kepada Nafi, belajar kepada Ubaidullah, dan belajar kepada sejumlah tabi'in yang lain, banyak sekali. Fima fahimuhu minas sahabat, sesuai dengan yang dipahami oleh para tabi'in dari sahabat. Fima fahimu anin nabiyihim sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan yang mereka pahami dari nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bagaimana kita tahu pemahaman mereka benar? Ya karena sesuai dengan dalil-dalil. Jadi pemahaman benar atau salah itu dilihat dari dalil, bukan sekedar kamu cuma anak kecil tak paham. Baik. Tengok-tengoklah dengan apa? Dalilnya betul atau tidak untuk dibuktikan. Baik. Dan ukuran besar kecil itu berapa? Siapa yang mampu mendatangkan dalil ini besar, oh ini kecil? Coba dilihat baik-baik. Yang penting hujahnya. Kemudian dikatakan di sini annallaha fis sama, bahwasanya Allah itu di langit, bimakna fauqaha wa 'alaiha, maknanya Allah di atas langit, sama ya, fauq dan alam. Qala Syekh Abu Muhammad innahu bidzatihi fauqa arsyihil majid. Beliau itu yaitu Allah itu di atas arsy-Nya yang agung dengan zat-Nya. Fatabayyan, maka menjadi jelaslah anna uluwahu ala arsyih, bahwasanya ketinggian Allah di atas arsy-Nya, wa fauqahu, di atas dia, innama huwa bidzatih, yaitu dengan zat-Nya. Tidak seperti ucapan mubtadi'ah sekedar uluwul qahr wa wasifat, sekedar ketinggian zat, sekedar ketinggian sifat dan ketinggian dominasi. Zat-Nya di mana-mana kata mereka. Ini salah besar mereka. Bahkan zat Allah di atas arsy, di atas arsy, yang dimana-mana adalah ilmunya, pengawasannya, dan yang semacam itu. Kemudian disebutkan di sini illa annahu ba'inun min jami'i khalqih, hanya saja Allah terpisah dari seluruh makhluknya. Iya, bukan menempel, bukan bersentuhan seperti bayangan sebagian orang, tapi terpisah, ba'in. Ini kalimat yang jelas. Karena memang Allah Maha Suci. Bila gaib, tanpa ditanyakan bagaimana caranya. Wa huwa fi kulli makanin minal amkinatil makhluqah bi ilmih la bi dzatih. Dan Allah itu di semua tempat, dari tempat-tempat yang menjadi makhluk dengan ilmunya. Maksudnya ilmunya yang di mana-mana, bukan zat-Nya. Zat-Nya di atas arsy. Dengan di atas arsy, dengan itulah terkumpul dalil-dalil. Zat-Nya di atas arsy, tetapi ilmunya di mana-mana, yaitu ilmunya sempurna. Walaupun dia tinggi di atas sana, dia tahu segalanya. Ini malah lebih menimbulkan kekaguman. Tidak seperti cara berpikir ahlul bidah, zat Allah di mana-mana. Oh, kalau gitu wajar kalau dia tahu segalanya, memang dia di mana-mana. Ini tidak seberapa mengagumkan. Tapi justru yang lebih mengagumkan adalah kalau kita ikut berita dari Allah, zatnya di atas arsy, tapi dia tahu sampai ke bawah langit ke-7, di bawah bumi ke-7 pun dia tahu. Ini lebih mengagumkan lagi. Baik. Bahkan dia tahu isi dada. Kalau kita ikut ucapan penyanyi Indonesia, Allah itu mengalir dalam darah. Orang tak heran kalau Allah tahu isi dada, dia mengalir dalam darah. Apa yang perlu dikagumkan? Tapi yang membuat kagum adalah bahwasanya dia tinggi di atas arsy, tapi tahu segalanya, bahkan tahu isi hati manusia. Ini lebih mengagumkan. Memang cara ahlul bidah itu malah tidak menolong agama ini, tidak membuat orang jadi semakin kagum dengan agama ini. Malah jadi masuk akal dan ternyata cuma macam itu, malah tidak mengagumkan.
Metode ahlul bidah tidak akan menolong kebenaran. Walaupun ingin menolong tapi tidak diberkahi, tidak membuat agama tertolong. Kemudian kata beliau, la tahwihil amakin. Allah tidak diliputi oleh tempat-tempat. Makanya kalau Allah di mana-mana, berarti apa? Allah di samping kanan, samping kiri. Berarti dia diliputi oleh bumbung ini, bumbung itu dan sebagainya. Li'annahu a'zamu minha, karena Allah lebih agung dari semua tempat, bahkan langit dan bumi di dalam genggaman Dia. Oh iya. Ila anqal, sampai pada ucapan beliau, wa qauluhu alal arsy istawa, istiwa di atas arsy, innama ma'nahu inda ahli sunnah, hanyalah maknanya kata Imam Abu Bakar Al-Maliki menurut ahli sunnah, ala ghairi makna istilah, tidak seperti makna istilah penguasaan, wal qahr penundukan, wal ghalabah yaitu mengalahkan pihak yang lain, wal mulk kepemilikan, penguasaan. Iya, bukan ini maknanya. Masalah menguasai, Allah jelas menguasai semuanya, menguasai arsy, menguasai langit dan bumi. Tapi summastawa ala arsy, kemudian istiwa, kalau diartikan kemudian dia menguasai, sebelum itu siapa yang menguasai? Kenapa dikatakan kemudian menguasai? Nah, ini malah jadi apa? Melemahkan kekuasaan Allah yang mutlak, yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Memang cara ahlul bidah dalam menafsirkan dan menakwil itu malah melemahkan agama, bukan menolong agama. Oh iya, makanya para ulama berkata tentang ahlul bidah, la lil haqqi nasaru wala lil batili kasaru, tidak menolong kebenaran dan tidak pula mematahkan kebatilan. Malah apa? Membuat muslimin yang dirugikan. Kata beliau di sini, alladzi dhannatil mu'tazilatu wa man qala bi qaulihim, yang mana orang-orang Mu'tazilah dan orang yang berkata dengan perkataan mereka menyangka demikian, annahu makna listiwa, bahwasanya inilah makna istiwa, artinya menguasai. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.